Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Seluruh jemaat GPDI El Shaddai. Mari kita saat ini bersama-sama merenungkan renungan firman Tuhan yang singkat di renungan 79. Kita mau sama-sama membaca dalam Injil Matius pasal 8 dan Injil Markus pasal yang kedua. Tapi saya tidak akan membacakan semuanya. Saya akan membacakan dalam Injil Matius pasal 8 ayat yang ke-13. Kita baca saja Markus 8 ayat 5 sampai 13. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambamu itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakan ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di antara kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Saya beri tema firman Tuhan saat ini, sikap hati yang benar. Sikap hati yang benar. Kita tahu bahwa dalam hidup kita ini kita tidak luput menghadapi masalah. Setiap orang yang ada di dalam dunia ini pasti menghadapi masalah. Entah dia orang kaya, orang miskin, berkedudukan tinggi ataupun rendah, yang tinggal di kota atau di desa atau di permukiman pegunungan yang terpencil. Berbagai upaya telah diusahakan oleh manusia, oleh setiap orang untuk mencegah dan menanggulangi setiap masalah. Namun buktinya manusia tidak mampu. Kita tahu manusia sama sekali tidak mampu untuk memberikan pertolongan dan jalan keluar yang terbaik dari setiap permasalahan yang dia hadapi. Dengan kata lain, kita tahu apalagi berharap dan bersandar kepada orang lain, itu sama sekali mustahil. Firman Tuhan mengatakan di dalam Yeremia 17 ayat 5, "Terkutuklah orang yang bersandar kepada manusia." Kita tahu di sini dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Masih ada satu jalan keluar. Kita tahu dan sumber pertolongan
Asal kita mau datang kepada Yesus sebagai juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Kita tadi sudah membaca ada kisah seorang perwira. Kita tahu perwira itu seorang yang kaya, perwira itu seorang yang terhormat, berkedudukan tinggi. Dia punya seorang hamba, dikatakan bahwa hambanya itu menderita sakit parah dan hampir mati. Lalu perwira itu mendengar Yesus ada pada saat itu di Kapernaum. Maka perwira itu pergi untuk mencari Yesus. Dan dia minta pertolongan kepada Yesus untuk hambanya. Kita melihat di sini perwira itu memiliki satu kasih yang luar biasa terhadap hambanya. Dia datang, dia memohon kepada Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Perwira itu membuat keputusan datang untuk meminta. Walaupun pada saat itu dia tidak mengenal, Yesus tidak mengenal perwira itu sebelumnya. Akhirnya hamba perwira itu disembuhkan karena Yesus yang menyembuhkannya. Kita tahu ada 3 faktor yang dimiliki perwira itu sehingga Yesus memperhatikan dan menjawab permohonannya. Kita tahu seringkali kita berdoa kepada Tuhan, tapi doa kita tidak dijawab. Kita perhatikan perwira ini memiliki 3 hal sehingga doanya itu dijawab. Yang pertama, ia memiliki kasih. Dia datang kepada Yesus bukan untuk anaknya, bukan untuk keluarganya, tapi untuk hambanya yang sakit. Ia memiliki kasih dan tanggung jawab terhadap hambanya yang sakit pada saat itu. Dan yang kedua, dalam hidup kita ini kita perlu sekali memiliki kasih. Seringkali di dalam hati kita jauh tidak ada kasih, kita hanya mengasihi diri sendiri, tapi sama sekali tidak mengasihi orang lain. Yesus mengatakan, kasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri, kemudian baru kasihi dirimu sendiri. Dan kita perlu membutuhkan kasih itu dalam hidup kita. Dan yang kedua, perwira itu memiliki kerendahan hati. Dia seorang yang mempunyai jabatan yang tinggi. Dia tidak malu datang kepada Yesus. Walaupun dia punya jabatan yang tinggi. Dia datang, dia memohon hanya untuk hambanya. Di sini kita melihat bahwa perwira itu memiliki satu kerendahan hati. Kalau kita mau doa kita didengar oleh Tuhan, biarlah kita memiliki kasih, memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita merasa bahwa kita butuh, kita tidak, bukan apa-apa. Dan yang ketiga, perwira ini yang kedua tadi kita melihat dalam ayat 8. Tapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan sepatah kata saja. Perwira itu merasa bahwa dia tidak layak untuk Yesus datang ke rumahnya karena dia seorang yang berdosa. Di dalam firman Tuhan, di dalam suratan Yakobus 4 dikatakan bahwa orang yang meninggikan diri akan direndahkan dan yang merendahkan akan ditinggikan.
Sebab itu kita belajar untuk rendah hati. Yang ketiga, ia memiliki iman yang benar. Perwira itu memiliki iman yang benar. Ia mengatakan kepada Tuhan Yesus, tidak perlu datang ke rumah, cukup katakan sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh. Jadi dia punya iman, dia punya keyakinan. Hanya dengan perkataan firman Tuhan, hambanya akan sembuh. 3 hal ini yang perlu kita miliki sebagai orang-orang percaya, supaya doa-doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Setiap kali kita tidak benar dan belum memiliki iman yang cukup kepada Tuhan, doa kita akan sulit untuk dijawab. Sebab itu mari Bapak Ibu saudara sekalian, biarlah kita punya iman, biarlah kita punya kasih, kita punya kerendahan hati di hadapan Tuhan, bahwa kita tidak mampu melakukan sesuatu. Maka saya yakin doa sesulit apapun Tuhan pasti menjawab. Sekian, terima kasih. Terima kasih telah mengikuti renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat kita semuanya. Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081327420088. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami bersyukur Engkau sudah memberikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa rendah hati. Berikan kepada kami roh kasih dan iman yang sungguh kepadamu Tuhan. Banyak kali kami menghadapi masalah persoalan dan kami tidak mampu Tuhan untuk mengatasinya. Tapi lewat firman-Mu, Engkau mengajar kepada kami untuk selalu berharap bersandar kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati Ibu Gembala kami, memberkati call center yang dengan setia sudah melayani kami. Balas mereka dengan berkat yang melimpah-limpah. Pakai mereka dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat GPDI El Shaddai dalam usaha pekerjaan mereka. Kalau ada yang sakit, Engkau sembuhkan. Terima kasih. Kiranya hidup jemaat GPDI El Shaddai seperti tanah yang baik, yang mendengar firman-Mu dan mengerti dan berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Terima kasih. Haleluya. Amin.